Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada kesempatan kali ini. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Apakah kalian tahu apakah itu teks eksplanasi? Ataukah pernah mendengar apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi terdiri dari dua kata, yaitu teks dan eksplanasi. Teks artinya bacaan, dan eksplanasi artinya penjelasan. Atau kalau dalam bahasa Inggris, explain, menjelaskan. Nah, jadi teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam atau kejadian sosial, yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Ciri-ciri teks eksplanasi. Pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Jadi, teks eksplanasi itu berisi fakta atau hal-hal yang terjadi secara nyata. Yang kedua, yang dibahas yaitu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Artinya, memberikan informasi yang fakta, yang nyata, dan dimuat dalam bentuk teks. Ciri teks eksplanasi yang keempat yaitu menggunakan kata penanda urutan. Nah, kata penanda urutan ini menandakan sebuah tahapan berupa urutan atau dengan menggunakan poin-poin. Atau bisa disebut juga dengan kata penghubung. Misalnya, kata penghubung kemudian, atau berikutnya, atau setelah itu, dan terakhir. Nah, itu contoh-contoh dari kata penanda urutan. Yang kelima, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Dan yang keenam, contoh dari teks eksplanasi ini adalah berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi. Seperti peristiwa tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain-lain. Nah, peristiwa-peristiwa ini merupakan peristiwa nyata. Peristiwa yang tidak mungkin dibuat-buat oleh manusia. Peristiwa fakta berdasarkan kejadian yang telah terjadi. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini terdiri dari 3 tahapan atau 3 bagian, yaitu ada pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi atau kesimpulan. Nah, pernyataan umum biasanya berisi informasi dari teks yang akan dijelaskan. Dan biasanya berupa pengertian atau definisi yang berisi informasi umum tentang topik yang akan dibahas. Kemudian yang kedua atau paragraf kedua biasanya berisi urutan sebab akibat. Nah, pada paragraf ini biasanya isinya berupa suatu proses, sebab, dan akibat yang ditimbulkan. Dan yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi adalah komentar atau ulasan atau penilaian atau pendapat dari topik yang dibahas. Jadi, minimal teks eksplanasi itu terdiri dari 3 paragraf yang berisi pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi atau kesimpulan.
Nah, itu dia penjelasan tentang teks eksplanasi. Jadi, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi fakta atau kejadian nyata. Kemudian yang kedua, bersifat informatif, artinya memberikan informasi, menjelaskan informasi terkait kejadian yang terjadi secara nyata atau fakta. Kemudian yang ketiga, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, sebab, akibat, dan interpretasi. Jadi ada penjelasan, ada sebab dan akibatnya, dan tanggapan atau pendapat dari peristiwa yang terjadi tersebut. Nah, selanjutnya berdasarkan penjelasan di atas, sekarang kalian kerjakan penugasan yang Ibu berikan, yaitu pada teks eksplanasi yang Ibu share. Ya, nanti kalian baca teks eksplanasi tersebut, kemudian tentukan paragraf yang termasuk pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Selanjutnya, ringkas teks tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Oke? Nah, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.